Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Nah, yang seperti saya janjikan di pertemuan yang lalu, itu saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang materi tentang menganalisis permasalahan pada perangkat keras komputer. Nah, jadi sebelum itu kita bumper dulu ya. Jadi di dalam materi menganalisis permasalahan pada perangkat keras komputer atau yang biasa disebut troubleshooting pada hardware komputer, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Nah, jadi kita misalkan ada hardware komputer kita yang bermasalah. Jadi kita harus mengecek terlebih dahulu apakah benar-benar bermasalah atau tidak. Jadi pertama yang harus dilakukan itu ada mengecek aliran listrik yang tersambung kepada komputer ya, memeriksa power supply dan kabel-kabelnya apakah sudah terpasang dengan benar atau belum. Jadi bisa dicek kembali apakah sudah benar-benar terpasang atau belum. Nah, biasanya ketika kita memasang itu masih belum kencang. Jadi hardware tersebut belum bisa mendapatkan daya secara maksimal, jadi tidak bisa menyala gitu ya. Lalu yang kedua, pastikan komponen-komponen komputer itu semuanya sudah terpasang dengan benar. Jadi melihat semua komponen apakah sudah benar-benar terpasang, sama seperti tadi ya, aliran listriknya apakah benar-benar kabelnya sudah terpasang apa belum. Nah, ini kita mengecek kembali komponen-komponen komputernya seperti RAM, hard disk, apakah itu sudah terpasang dengan benar apa belum. Jadi dicek kembali. Terus cek kembali yang ketiga itu ada mengecek kabel monitor apakah telah terpasang dengan benar apa belum. Jadi biasanya uh, kabel monitor itu apa ya, agak sulit dipasang kalau VGA yang besar gitu ya. Jadi dicek kembali apakah benar-benar terpasang. Jadi bisa menyala apa tidak. Kalau misalkan tidak bisa menyala berarti antara kabelnya atau monitornya yang sedang dalam masalah gitu ya, atau bermasalah gitu. Lalu ada yang keempat, yaitu menganalisis suara bip. Jadi biasanya ketika ada komponen komputer yang sedang bermasalah itu akan ada bunyi bip. Jadi bunyi bip ini biasanya akan berbunyi beberapa kali, dan banyaknya bunyi bip ini uh, mengibaratkan mengkode apa sih yang bermasalah. Jadi di dalam modul kemarin sudah saya kasih itu, di dalamnya ada berbagai macam jenis suara bip. Jadi ketika suara bipnya berbunyi berapa kali berarti apa yang rusak gitu ya. Bisa kalian baca. Kalau saya jelaskan semua di sini akan panjang sekali videonya gitu. Lalu ketika itu sudah selesai semua, jadi kita pasti tahu apa yang sedang komponen apa yang sedang bermasalah gitu ya. Jadi kita bisa memperbaiki komponen tersebut atau menggantinya gitu. Di dalam PowerPoint ada saya contohkan beberapa komponen hardware komputer yang sering terjadi kerusakan gitu ya. Seperti motherboard, terus ada hard disk, terus ada CD-ROM dan lain-lain gitu ya. Jadi kalian bisa membacanya di dalam PPT. Nah, itu uh, ada beberapa yang saya contohkan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Penjelasannya mungkin singkat saja ya, biar nggak bosen. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut tentang troubleshooting dan juga penjelasan bunyi-bunyi bip itu akan saya taruh linknya di deskripsi. Jadi kalian bisa menonton videonya lebih lanjut jika penasaran. Nah, di situ ada penjelasan penjelasan jenis-jenis bunyi bip dan juga cara mengatasi masalah bunyi bip gitu ya. Nah, itu lalu untuk pertemuan kali ini jangan lupa mengerjakan soal latihan yang sudah saya taruh di Google Classroom. Diklik saja linknya, itu nanti akan ada 10 soal pilihan ganda. Gampang-gampang semua kok. Jadi dikerjain, jangan takut salah. Jadi gitu ya.
saya tunggu karena nanti akan saya langsung nilai gitu. Ya, mungkin begitu saja dari saya. Pesan saya, jaga selalu kesehatan, terus jaga kebersihan ya. Terus saya juga mau berpamitan karena ini adalah pertemuan terakhir saya mengajar di kelas kalian karena kegiatan KPL saya sudah selesai di minggu ini. Jadi terima kasih banyak kepada teman-teman dan adik-adik semua sudah mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Jadi ya terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau menyinggung kalian selama pembelajaran ini. Saya pamit. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.